Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail Fauzia selaku moderator. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya, yaitu ada M. Fadlur Rahman Jaki, Raisa Ayu Kausar, Anissa Oktaviola Ramadhani, Hilmi Muhammad Atsyal, Sharon Marcelina, Syah Haidar Jamir, Hilal Dawani Gifari, dan Suci Akmarina. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan proposal yang telah kami buat mengenai pemanfaatan teknologi untuk pemasaran produk di dunia perbisnisan. Pertama-tama, saya persilakan kepada teman-teman saya untuk mempresentasikannya. Yang pertama itu adalah pengertian teknologi. Secara etimologis, teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, di mana kata tek berarti keahlian dan logia berarti pengetahuan. Teknologi adalah suatu hal yang memudahkan kita untuk menyelesaikan berbagai macam masalah dengan menggunakan suatu alat, baik itu masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, pekerjaan, pendidikan, dan perniagaan. Nah, yang selanjutnya macam-macam teknologi informasi. Yang pertama itu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sesuatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam menyampaikan informasi kepada orang lain dalam waktu yang cepat dan tepat. Contoh, televisi, komputer, dan radio. Yang kedua ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah suatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam berkomunikasi satu sama lain dan mengirim informasi dengan menggunakan satu perangkat khusus, contohnya smartphone, email, Line, dan WhatsApp. Yang ketiga, teknologi transportasi. Transportasi adalah suatu teknologi yang membantu manusia untuk berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam waktu singkat dan efisien, contoh mobil listrik, kereta listrik, dan pesawat. Oke, selanjutnya yaitu teknologi pendidikan dan medis. Nah, teknologi pendidikan ini merupakan suatu teknologi dengan pendidikan. Teknologi ini memulai pembelajaran dengan menggunakan saran tersebut. Nah, contoh dari teknologi ini contohnya pembelajaran online, webinar, alat USG. Nah, yang kelima yaitu ada teknologi arsitektur. Nah, teknologi ini merupakan berhubungan dengan metode konstruksi bangunan yang memanfaatkan teknologi dalam penyelesaiannya. Contoh teknologi adalah teknologi rekayasa ilmu bangunan dan desain bangunan. Yang keenam yaitu teknologi agrikultur. Nah, teknologi ini merupakan teknologi berkaitan dengan pertanian. Nah, contoh dari teknologi ini yaitu ada AutoCAD dan alat-alat berat. Next. Nah, yang ketujuh yaitu ada artificial intelligence. Nah, artificial intelligence ini adalah subbidang komputer yang tujuannya bermuara pada pencapaian kecerdasan oleh mesin. Nah, contohnya itu ada Cortana, Netflix, dan Spotify. Nah, yang ke-8 yaitu teknologi di bidang bisnis. Nah, teknologi ini merupakan penerapan sains, data, teknik, dan informasi untuk pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis. Nah, contohnya itu ada digital business marketing, yang kedua ada mobile banking, dan yang ketiga ada e-commerce. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian teknologi dalam berbagai bidang. Next. Yang pertama ada dalam bidang sosial, kerugiannya yaitu satu, dengan semakin pesatnya komunikasi, membuat bentuk komunikasi berubah yang asalnya berupa face-to-face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi hampa. Dua, seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang individualis. Tiga, dengan pesatnya teknologi informasi, baik di internet maupun media lainnya, membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, porno aksi maupun kekerasan semakin mudah. 4. Kemajuan TIK juga pasti akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang kaya dan orang miskin.
5. Maraknya cybercrime yang terus membayangi seperti karding, ulah cracker, manipulasi data, dan berbagai cybercrime yang lainnya. 6. Menurut Paul Zisler dari California State University, Sacramento, satu hal yang pasti, interaksi anak dan komputer yang bersifat satu orang menghadap satu mesin mengakibatkan anak menjadi tidak cerdas secara sosial. Adapun keuntungannya, yaitu kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dan tempat yang lain. Next. Yang kedua ada dalam bidang pendidikan, kerugiannya yaitu 1. Kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. 2. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. 3. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat. Adapun keuntungannya yaitu 1. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. 2. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. 3. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. 4. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi. Pertama, kerugian. Dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakinnya memudahkan pula transaksi yang dilarang seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba. 2. Hal yang sering terjadi adalah pembodohan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Ada juga keuntungan. 1. Semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. 2. Bisnis yang berbasis TIK atau yang bisa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. 3. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Next. Selanjutnya dalam bidang pemerintahan. Kerugian, semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government. Misalnya, kasus pembodohan situs KPU ketika penyelenggaraan pemilu oleh seorang cracker. Keuntungan, 1. Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintahan sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. 2. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. 3. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Selanjutnya ada penerapan teknologi dalam kegiatan bisnis. Yang pertama, ada satelit. Penggunaan teknologi satelit dalam komunikasi bisnis tentunya sangatlah penting, karena ketika tidak ada satelit, maka otomatis jaringan internet pun atau jaringan handphone serta jaringan TV tidak akan ada. Ketika hal itu tidak ada, tentu bisnis juga tidak akan berjalan dengan baik, efisien, cepat, dan tepat. Yang kedua, ada internet. Penggunaan internet dalam berbisnis juga membuat fungsi komunikasi bisnis semakin berjalan dengan baik dan mencapai tujuan utamanya, yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan bisnis tersebut. Yang ketiga, ada e-commerce. E-commerce merupakan cara jual beli yang paling digemari oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat dimanapun dan kapanpun dapat membeli berbagai jenis kebutuhan mereka dengan mudah, aman, dan cepat. Telepon.
Jika dahulu telepon hanya digunakan untuk berkomunikasi baik melalui suara ataupun pesan singkat, maka kini telepon telah memiliki fungsi ataupun fitur lain seiring dengan perkembangan teknologi. Fitur lain dari telepon yang kami maksud adalah telepon kini sudah beralih fungsi sebagai sarana untuk melakukan jual beli di dalam berbagai model komunikasi bisnis yang ada. Yang kelima ada komputer. Perkembangan teknologi komputer membuat seorang pembisnis menjadi lebih mudah untuk melakukan dan menjalankan fungsi komunikasi bisnis dalam manajemen perusahaan. Dari komputer pula berbagai aplikasi, gambar-gambar menarik, iklan, dan berbagai faktor pendukung keberhasilan bisnis dibuat dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Selain itu, komputer sendiri juga telah menjadi bisnis yang cukup menjanjikan. Misalnya seperti jasa penyewaan komputer atau yang lebih kita kenal dengan istilah warnet atau warung internet. Selanjutnya metode penelitian. Next. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Metode penelitian merupakan prinsip dasar mengenai metode riset yang diterapkan dalam proses penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui platform atau media sosial apa yang digunakan oleh pebisnis dalam memasarkan produknya secara online dengan memanfaatkan teknologi yang ada secara efisien dan efektif. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus, yaitu percobaan yang mendorong penggunaan pada berbagai sumber, bukti, dan survei. Yang kedua ada lokasi penelitian. Yang kedua ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran dari website secara online serta melalui survei-survei online yang diisi oleh masyarakat. A. Jenis data. Yang pertama data primer. Data primer merupakan data yang didapatkan dari penelitian langsung di lapangan melalui objek penelitian. Aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen sumber daya manusia, aspek finansial. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain, baik berupa catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip. B. Sumber data. Ada data internal perusahaan, channel member, konsultan atau ahli, data pemerintah. Empat, tahap-tahap penelitian. 1. Menyusun rancangan penelitian. 2. Menentukan lokasi dan subjek penelitian. 3. Mengumpulkan data dan analisis data. 4. Penyajian data. 5. Penutupan dan penarikan kesimpulan. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Yang pertama, studi keperpustakaan atau library study. Yang kedua, studi lapangan. Yang ketiga, metode survei. Next. 6. Teknik analisis data. Pengertian analisis data adalah langkah mengumpulkan, menyeleksi, dan mengubah data menjadi sebuah informasi. Tekniknya, yang pertama, metode analisis dan data kuantitatif adalah teknik yang didasari oleh pemahaman positif yang membutuhkan banyak data. Yang kedua, metode analisis data kualitatif adalah cara yang digunakan saat Anda melakukan riset bisnis yang membutuhkan interpretasi sebagai penelitian. 7. Teknik validitas data. Yang pertama, uji kredibilitas. Pengujian kredibilitas data atau kepercayaan. Yang kedua, perpanjangan pengamatan. Ketiga, meningkatkan ketukunan. Keempat, triangulasi. Kelima, analisis kasus negatif. Keenam, menggunakan bahan referensi. Dan yang terakhir, member check. Yang kedua ada pengujian transferability, yang mana adalah proses validitas eksternal yang membuktikan ketepatan atau dapat diterapkannya penelitian hasil pemanfaatan teknologi tersebut kepada populasi tempat sampel penelitian diperoleh. Yang ketiga ada pengujian dependability,
Dependability dapat disebut juga dengan reliabilitas. Apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut, berarti penelitian tersebut reliable. Yang keempat, ada pengujian confirmability. Dalam penelitian kualitatif, pengujian confirmability dapat disebut juga objektivitas penelitian. Dapat dikatakan objektif bila hasil penelitian itu telah disepakati banyak orang. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan secara keseluruhan bahwa teknologi yang saat ini sedang berkembang akan bisa bermanfaat jika kita bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Tetapi teknologi akan berdampak buruk jika kita tidak pintar-pintar dalam memanfaatkannya. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman saya, mohon maaf apabila jika masih banyak kekurangan, serta saya ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.